Selamat pagi para sahabat SIK, berjumpa kembali dengan kami melalui program kami yang terbaru di SIK TV, yaitu SIK Ngopi, SMP Siji Karanggede, ngobrol penuh inspirasi. Asik-asik. Harapannya ngobrol kita ini penuh inspirasi dan pasti asik gitu, untuk didengarkan, dilihat oleh para sahabat SIK. Karena ini program baru, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana program ini dilaksanakan. Program ini dilaksanakan berkaitan dengan implementasi, mengoptimalkan implementasi atau penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, harapannya nanti di setiap episode kita akan mengundang 2 narasumber dari guru atau juga dari siswa, dan kita akan ngobrol-ngobrol penuh inspirasi bareng untuk mengupas tuntas tentang tema-tema berkaitan dengan disiplin positif. Apa saja kaitannya dengan disiplin positif, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas yang masih belum terlaksana dengan maksimal atau belum secara kontinu dilakukan. Nah, harapannya obrolan kita kali ini memang harapannya bisa mengoptimalkan bagaimana pelaksanaan disiplin positif yang ada di SMP Negeri 1 Karanggede. Kalau di layar sudah terlihat tamu-tamu saya, 2 narasumber saya. Nah, sebelum kita nanti akan ngobrol-ngobrol penuh inspiratif, penuh inspirasi, dan pastinya asik. Nah, saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya yang sudah bersama saya di pagi hari ini. Yang pertama, beliau Ibu Lulu Koirunisa. Selamat pagi, Bu Lulu. Terima kasih atas kehadirannya, menjadikan inspirasi untuk kami menjadi narasumber dalam ngobrol penuh inspirasi atau ngopi kita hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah Mbak Andini Zahra. Terima kasih. Dan Andini Zahra ini adalah salah satu anggota OSIS kita periode 2024-2025. Kemudian, nah, episode pertama ini ya, episode ngopi kita, SIK Ngopi, ini kita beri tema tentang efektivitas penggunaan HP sebagai media pembelajaran. Di SMP Negeri 1 Karanggede, HP ini menjadi salah satu media pembelajaran. Nah, kita akan mengupas bagaimana tentang media pembelajaran ini berfungsi secara efektif atau belum. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Bu Lulu dan Mbak Andini sebagai tamu kita hari ini. Nah, saya ke Mbak Andini dulu. Kaitannya dengan efektivitas penggunaan HP sebagai media pembelajaran. Nah, kalau menurut Mbak Andini sendiri, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas itu sudah dilakukan, kemudian sudah disepakati bersama. Nah, menurut Mbak Andini itu setuju nggak sih kalau memang boleh membawa HP ketika proses pembelajaran dan HP itu diperlukan untuk media pembelajaran? Kalau saya setuju, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu guru kan kalau ada pembelajaran itu memberitahu dulu di grup WA. Tapi kalau nggak memberitahu untuk pembelajaran, saya nggak membawa HP, Bu. Oh, biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-temanmu lain secara umum? Ya, ada yang bawa, ada yang enggak. Ada yang enggak. Jadi Mbak Andini ini membawa kalau diberitahu dipakai untuk pembelajaran. Kalau tidak berarti tidak dibawa. Nah, kemudian Bu Ani juga pengen tahu. Nah, kira-kira menurut Mbak Andini kaitannya dengan efektivitas penggunaan HP di sekolah sebagai media pembelajaran ini sudah efektif apa belum? Belum efektif, Bu. Karena itu kan kayak kan guru, bapak-bapak guru kan itu kan disuruh itu membuka web itu, Bu. Tapi itu kayak ada murid-murid itu malah buka ke aplikasi lainnya kayak TikTok gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi ketika proses pembelajaran diminta untuk membuka HP, tapi malah ada yang membuka yang lain. Berarti dianggap belum
efektif. Tetapi kamu melakukan nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Kadang-kadang ya pengen. Kadang-kadang juga pengen ya. Nah, ini wajar lumrah. Saya yakin para sahabat Esika yang ada di kelas ini ya, yang ada di kelas, atau mungkin sahabat Esika yang ada dimanapun, ini juga merasakan yang sama seperti Mbak Andini. Artinya apa? Kadang-kadang kalau pembelajaran itu pengen ketika diminta buka, silahkan buka link yang disediakan, tapi ya kadang-kadang aduh Pak Guru nggak lihat, pengen buka aplikasi yang lain yang lebih menyenangkan. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya nih, kalau menurutmu tadi dianggap belum optimal ya, belum optimal artinya masih belum efektif. Nah, menurut pandanganmu itu kira-kira cara apa ya yang bisa dipakai supaya efektif penggunaan HP itu untuk media pembelajaran? Itu tadi kan Bapak Ibu Guru tuh seharusnya tuh keliling Bu, kayak ngecek itu tuh HP-nya emang dibuat buat pembelajaran atau buka aplikasi lainnya. Ya. Sama pas kan biasanya kan Bapak Ibu Guru tuh nge-share tugasnya di website. Biasanya kan kita isinya kan materinya cuma bacaan itu aja tuh Bu. Kita kan jadinya bosan. Bosan. Maunya tuh yang ada kayak komik-komiknya gitu, sama animasi gitu. Oh iya. Sama itu Bu, seharusnya tuh biar kita lebih efektif, 2 orang tuh mending 1 aja artinya. Oh gitu. Jadinya kan lebih bisa diskusi juga. Diskusi berdua. Jadi ini para sahabat Esika, menurut Mbak Andini Zahra ini caranya yang efektif itu ada 3 cara. Ini luar biasa ini. Ya, ada 3 cara tadi yang disampaikan, ide gitu disampaikan. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh seluruh Bapak Ibu Guru atau juga para sahabat Esika semua. Kalau ide-ide ini memang bagus. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana peran serta Bapak Ibu Guru di kelas, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu Guru dengan konsentrasi penuh bersama dengan anak muridnya mengecek kemudian mana-mana yang sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan yang diperintahkan atau belum. Kemudian yang kedua, ternyata ini masukan juga nih para sahabat Esika bahwa ternyata Bapak Ibu Guru kalau hanya diberi materinya itu bacaan gitu. Nah, terus bosan gitu ya. Bosan. Jadi pengennya yang bervariasi ya. Variasi tadi sudah disebutkan itu loh Bu, kayak komik begitu. Nah, ini cara-cara ide-ide baru yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu Guru nanti ke depan. Juga masukan untuk sekolah nih, masukan pada Bapak Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu Guru. Dan kemudian tadi ada usulan kalau 1 meja cukup 1 HP. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik begitu. Terima kasih. Nah, kita sekarang ke Bu Lulu. Nah, kita mau mendengar bagaimana menurut Bu Lulu ya. Para sahabat Esika pasti tahu, tidak asing, Bu Lulu ini adalah guru BK. Nah, Bu Lulu ini sering dicari setiap hari laris manis ini. Makanya laris manis setiap hari dicari oleh para siswa. Kalau ada yang punya masalah, pokoknya apa-apa carinya Bu Lulu gitu. Jadi sing putus sama pacarnya, yang dicari Bu Lulu nih, Bu saya putus sama pacar, dan seterusnya. Atau mungkin punya persoalan-persoalan lain, ini beliau luar biasa punya pengalaman untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Dan hari ini kita meminta beliau untuk memberikan pandangan kaitannya dengan efektivitas penggunaan HP di proses pembelajaran di sekolah kita seperti apa? Monggo. Berbicara tentang penggunaan HP di sekolah, di SMP Negeri 1 Karanggede sendiri saya rasa masih jauh dari efektif gitu. Karena berbicara mengenai penggunaan HP itu sangat kompleks sekali masalahnya. Tidak hanya permasalahan di proses pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan karakter siswa,
dengan apa namanya kedisiplinan Ya. siswa dan lain sebagainya. Karena saya sebagai guru BK Ya. yang lebih apa namanya melihat ke aspek yang global. Pembelajaran kan mungkin Bapak Ibu guru yang lebih Ya. apa namanya Paham. paham Ya, materi itu. Nah, tetapi kita lihat bahwa penggunaan HP untuk pembelajaran di kelas itu saya rasa juga masih kurang efektif. Di sini ada beberapa faktor dari guru ataupun dari siswanya Sendiri. Dari Bapak Ibu guru mungkin materi-materi yang diberikan melalui HP itu mungkin kurang menarik seperti yang Sampaikan Mbak disampaikan Sarah. oleh Mbak Andini tadi. Mbak Andini itu juga bosan kalau disuruh membaca, apalagi sekelas anak SMP, membaca artikel-artikel yang mungkin tanpa gambar, tanpa animasi, tanpa suara, katanya kan pasti bosan, membosankan. Kita saja yang sudah pernah kuliah itu kalau disuruh hanya membaca artikel juga males gitu. Apalagi lewat HP yang tulisannya kecil. Ya. Nah, terus pembelajaran itu kurang menarik bagi mereka. Akhirnya Bapak Ibu guru harus bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran menggunakan HP semenarik mungkin. Jadi pembelajaran pakai HP itu mungkin dari Bapak Ibu guru juga kurang menarik. Belum ada media yang sesuai dengan cocok dengan minat anak-anak. Terus yang kedua, saat jam pembelajaran anak-anak memang diizinkan untuk menggunakan HP. Tetapi kurangnya kontrol dari Bapak Ibu guru, akhirnya anak-anak saat Bapak Ibu guru lengah atau mengerjakan tugas lainnya membuka aplikasi-aplikasi lain, scroll TikTok lah. Itu kan lebih menarik TikTok daripada kita membaca artikel. Scroll TikTok, Instagram, atau membuka story-story teman lain, atau bahkan chattingan dengan pacarnya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, itu yang belum efektif. Belum efektif pembelajarannya. Di pembelajaran. Terus anak-anak juga saya rasa kalau hanya untuk membaca dan menuliskan hasil browsingnya mereka itu tuh minat dan nalar kritisnya anak-anak itu berkurang. Jadi browsing hanya menulis saja, copy paste ya. Apa yang didapat gitu. Kurang proses berpikirnya belum dilibatkan, jadi hanya sekedar menulis. Kurang aktif juga. Oke. Nah, itu kaitannya dengan proses tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Andini, bagaimana proses efektivitas penggunaan HP di proses pembelajaran. Itu saya rasa sudah ada match kaitannya dengan apa yang dialami siswa, dengan apa yang sebenarnya Bapak Ibu guru rasakan juga, tidak hanya Bu Lulu. Saya sebagai guru pun merasakan proses yang kita alami juga sama seperti itu. Nah, menurut Bu Lulu ini kaitannya dengan pengefektifan ini. Menurut pandangan Bu Lulu, proses atau cara apa yang bisa kita lakukan supaya ini semakin efektif? Kalau sekolahan sebenarnya sudah berusaha sekolahan sudah menyediakan boxel. Kita bisa lihat bahwa setiap kelas itu sudah ada boxel, tetapi permasalahan boxel itu juga belum kunjung selesai menemukan cara yang pas. Kita masih tetap berusaha. Dari sekolahan tetap berusaha, tetapi itu sangat-sangat bagus untuk mengkontrol penggunaan HP di sekolah. Anak-anak saat pembelajaran yang tidak menggunakan HP semuanya dimasukkan. Nah, terus waktu istirahat juga mereka dimasukkan. Nah, itu sangat bagus sekali untuk mengkontrol penggunaan HP anak. PR buat kita Bapak Ibu guru, PR sekolahan adalah mengoptimalkan penggunaan boxel itu agar
tepat waktu, terus konsisten. Kadang bapak ibu guru yang lupa bawa kunci atau gimana, itu kan akhirnya anak nggak dimasukkan. Nah, terus yang kedua, PR juga untuk bapak ibu semuanya, baik guru mapel maupun guru BK dan lain sebagainya. Pembelajaran melalui HP mungkin lebih menarikkan, menggunakan media-media yang ada, aplikasi-aplikasi yang ada. Sekarang anak-anak suka main TikTok ya. Gimana caranya? Betul itu. Gimana caranya TikTok itu bermanfaat, diisi dengan media pembelajaran. Iya betul. Karena apa ya? Kalau anak-anak di sekolahan itu kita ngajak buka TikTok, tapi untuk buka ilmu-ilmu. Pasti nanti FYP-nya juga ilmu-ilmu. Tapi kalau kita nggak pernah membuka itu nyuruh anak untuk membuka itu, ya isinya ya kesenangan anak saja di situ. Terus apa yang dibilang Mbak Ani ini benar, satu meja mungkin hanya satu HP, Bu. Jadi satu HP itu untuk berdua. Jadi mereka tidak sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri kalau pas lagi browsing, tapi juga bisa berdiskusi, berkomunikasi kelasnya lebih hidup. Terus ada komunikasi juga, anak juga bernalar kritisnya juga main jalan. Terima kasih Bu Lulu. Nah, ini kita semakin dapat pencerahan para sahabat SIK bahwa tadi sudah disampaikan Bu Lulu kaitannya dengan sekolah sudah mengupayakan adanya boxel. Ini salah satu langkah sekolah agar kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, sehingga sekolah berupaya bagaimana caranya supaya anak-anak tetap bisa membawa HP, proses pembelajaran juga bisa menggunakan HP sebagai media, tetapi juga tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, nah ini PR saya juga, Bu Lulu juga, dan para Bapak Ibu semua yang ada di sekolah, bagaimana kita menampilkan pembelajaran, membuat media-media yang menarik seperti yang sudah disampaikan Mbak Andini tadi. Bagaimana membuat media pembelajaran yang bentuknya komik itu loh Bu, asik dan sebagainya, mungkin animasi dan sebagainya. Ini menjadi PR kita. Mungkin nanti juga akan ada pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh sekolah. Nah, ini menjadi PR kita bersama, nanti belajar bersama untuk mewujudkan harapan para siswa. Nih harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga juga sama, tadi juga kaitannya dengan ini malah justru munculnya dari siswa ini ya. Satu meja itu cukup satu HP ketika penggunaan pembelajaran. Nah, ini bisa saling berdiskusi, tidak sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan saya rasa obrolan kita cukup menarik dan inspiratif ya. Kami jadi tahu, Bapak Ibu guru juga pasti jadi tahu bagaimana yang dipikirkan siswa, apa yang diinginkan. Nah, ini harapannya kalau apa yang diinginkan kita tahu, kita akan melakukan itu dan harapannya kembali ke siswa. Nah ini juga seturut dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau biasanya orang menyebut KHD, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam kaitannya dengan kehidupan di rumah, ditentukan adat, kemudian kebiasaan, kebudayaan, nah itu setiap orang mungkin berbeda. Tetapi kodrat zaman yang sekarang bicara tentang HP itu bagian dari kodrat zaman. Kalau kita tiba-tiba nggak boleh bawa HP, nah ini dirasa kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, harapannya kita tetap mengikuti, tapi bagaimana proses itu bisa kita lakukan dan ada kontrol-kontrol yang terus dilakukan oleh sekolah. Harapannya menjadikan SMP Negeri 1 Karanggede ini menjadi sekolah yang semakin luar biasa, harapannya seperti itu. Oke, kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Lulu dan Mbak Andini. Kita sudah hampir sampai di akhir acara SIK Ngopi, dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Para sahabat SIK yang melihat tayangan ini mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan
apa yang baik-baik tadi itu bisa dilakukan. Dan nantikan episode berikutnya di program Esika Ngopi tetap di channel Esika TV. Tetap semangat, terus berusaha dan terus berkarya. Kami akan mempersembahkan sebuah ice breaking sebelum menutup kegiatan bincang-bincang kita lewat Esika Ngopi. Ice breakingnya kita beri judul tepuk Esika gitu ya, tepuk jari Esika gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama bertiga, dan para sahabat Esika mungkin bisa mengikuti di kelas untuk melakukan tepuk jari Esika gitu ya. Itu lagunya mungkin setiap hari sudah banyak yang sering mendengar itu ya, tepuk satu jari gitu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. 1, 2, 3. Esika luar biasa. Esika jaya jaya jaya. Terima kasih, sampai di sini dan selamat pagi.